Selamat datang di Podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, sedulur sehat Kota Semarang. Semoga hari ini dalam keadaan sehat seperti biasa. Dan ini waktunya saya ketemu dengan sedulur sehat Kota Semarang lagi dalam acara seperti biasa Podcast Dinkes. Dan untuk edisi kali ini kita akan bahas tentang isu-isu kesehatan yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan tentang penyakit DM pada anak gitu ya. Kita hadirkan langsung di sini. Beliau di sebelah saya sudah ada Dr. Agustini Utari ya dokter ya. Selamat sore dokter, hari ini apa kabar? Selamat sore, apa kabar sedulur sehat Kota Semarang? Luar biasa, sehat ya dok ya, insya Allah harusnya. Ini saya perkenalkan singkat dulu dokter ya kepada sedulur sehat Kota Semarang, Dr. Agustini Utari, spesialis anak konsultan endokrin ya dok ya. Beliau praktek di 3 rumah sakit di Karyadi, Rumah Sakit Nasional di Ponorogo dan Logorejo ya dok ya. Jadi nanti kalau tertarik setelah kita bahas ini, nanti untuk sedulur sehat Kota Semarang kalau mau ketemu dengan Dr. Agustini bisa langsung ke 3 rumah sakit tadi yang kita sebutkan. Biasanya ada 5 fakta atau mitos yang nanti Dr. Agustini harus jawab gitu ya. Setelah itu nanti kita akan ulas di belakangnya. Saya bacakan fakta dan mitos yang pertama. Apakah anak dapat terkena kencing manis? Fakta. Fakta atau mitos DM tipe 1 pada anak karena faktor keturunan? Mitos. Jadi ada faktor lain selain keturunan ya dok ya. Fakta atau mitos DM tipe 1 pada anak karena terlalu banyak konsumsi makanan manis? Mitos. Yang keempat dokter, fakta atau mitos anak dengan DM harus suntik insulin seumur hidup? DM tipe 1. Fakta. Fakta. DM tidak dapat disembuhkan. Betul. Berarti fakta. Ada banyak faktor resiko yang harus ibu-ibu ketahui gitu ya untuk bagaimana DM ini menyerang anak-anak begitu. Tadi dokter, apakah anak dapat terkena kencing manis atau DM? Tadi fakta dokter ya. Padahal kita mau tahu dulu dokter, tadi DM itu ada DM 1, DM 2. Kalau dari dokter Agustini bagaimana kita harus tahu DM 1, DM 2 itu apa sih dok? Ya, jadi pada dasarnya kalau pada anak yang terbanyak itu DM tipe 1. Jadi 90% kasus diabetes pada anak itu DM tipe 1. Ini akan berbeda dengan kasus yang dimulai pada saat dewasa ya. Jadi yang paling banyak DM tipe 1. Nah, bedanya apa DM tipe 1 dengan DM tipe 2? Mungkin kalau kita melihat ya di keluarga misalnya ya, atau masyarakat, tetangga, itu kalau misalnya sakit DM di umur misalnya gemuk, umurnya udah 40 tahun, 5 tahun, ini biasanya DM tipe 2. Ya, dok. Nah, sementara kalau anak ini dia bisa mulai dari usia 6 bulan ya kalau DM tipe 1 sampai dia remaja, dewasa muda juga bisa. Nah, kalau DM tipe 1 kenapa bisa terjadi? DM tipe 1 itu terjadi karena proses kelainannya itu di kelenjar pankreas. Jadi di tubuh kita punya kelenjar yang sangat penting ya, kecil tapi penting, yaitu kelenjar pankreas, di mana kelenjar pankreas ini salah satunya menghasilkan insulin. Dan insulin ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas gunanya untuk apa? Insulin ini gunanya untuk membawa gula jadi kalau kita makan, kita akan ada gula ya yang beredar. Dan gula ini kemudian akan harusnya itu dibawa oleh insulin untuk masuk ke dalam sel dan berubah menjadi tenaga. Nah, kalau kita tidak punya insulin yang cukup, maka tidak ada yang membawa gula ini masuk ke dalam sel. Selain menjadi tidak bertenaga tubuh kita, karena selnya nggak punya glukosa sebagai tenaga, tetapi gula darah yang tinggi ini kemudian merusak ya, intinya itu. Nah, kalau kelenjar pankreas ini pada DM tipe 1 itu mengalami suatu kerusakan. Dan kerusakan ini disebabkan suatu proses autoimun. Jadi sebetulnya DM tipe 1 ini suatu kelainan autoimun. Berbeda dengan DM tipe 2. Pada DM tipe 2 kebanyakan pertama ada riwayat keluarga dengan diabetes. Kedua biasanya karena lifestyle dan obesitas. Jadi kegemukan itu menjadi faktor resiko untuk mengalami diabetes tipe 2. Meskipun mungkin di keluarga tidak ada pun dia beresiko, apalagi kalau di dalam riwayat keluarga ada. Itu untuk DM tipe 2. Sedangkan DM tipe 1 nanti akan kita jumpai banyak kok di keluarganya nggak pernah ada yang sakit DM dokter. Kenapa kok anak saya bisa ya? Karena ini suatu kelainan yang berbeda ya. Jadi dia lebih ke arah penyakit autoimun. Oke dokter, berarti kalau autoimun kan kita sebagai orang tua juga tidak tahu ya bagaimana, maksudnya di usia berapakah kita harus
khawatir ketika anak kita mungkin ini jangan-jangan DM nih, atau harus bagaimana dokter kita mencurigai anak ini ada mungkin faktor resiko DM tipe 1 itu? Ya, jadi kalau anak dengan DM itu sebetulnya kita sulit memprediksi. Dia bisa terjadi kapan saja, artinya kita tidak bisa menduga, oh ini anak saya mau jadi DM tipe 1 itu tidak ada. Jadi kenapa bisa terjadi suatu reaksi autoimun gitu ya? Autoimun itu kan berarti sebetulnya tubuhnya itu merusak dirinya sendiri begitu ya. Sehingga dia sel-sel beta pankreasnya itu mengalami masalah begitu. Nah, kalau pada proses autoimun ini kita terus terang tidak tahu kapan akan terjadi. Diduga ya menurut berbagai penelitian sebetulnya biasanya ada suatu infeksi ya, diduga misalnya contohnya infeksi enterovirus yang menyebabkan nanti berapa saat kemudian ya barulah terjadi proses autoimun ini dan kemudian merusak sel beta pankreas sampai sel beta pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin. Dan akan muncul gejala itu kalau kerusakannya sudah lebih dari 85%. Ya, jadi sudah akhir baru dia muncul gejalanya. Nah, gejalanya dia hampir sama dengan DM tipe 2, yaitu banyak kencing ya, banyak minum, lapar terus, tapi ada yang khas juga pada anak, biasanya berat badan menurun. Ya. Drastis gitu ya, lebih drastis. Jadi kadang-kadang datang dalam 2 bulan, 3 bulan turun 5 kilo gitu. Dan ini bisa kita salah ngiranya karena anak saya nggak makan, tapi anak saya tuh makan terus begitu ya. Kedua, kadang-kadang dikira mungkin apakah anak saya tuh sakit TBC ya, kok berat badannya turun. Kan yang paling sering orang tua selalu berpikir anak saya kena flek paru nih, makanya berat badan menurun. Padahal ini bisa saja karena diabetes. Ya, jadi sering kencing juga pada anak mungkin berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa itu kan orang akan merasa, oh malam saya sampai bangun berapa kali. Kalau anak kadang-kadang karena ngompol. Tadinya sudah nggak pernah ngompol, mendadak dia ngompol lagi. Ya, itu sering. Jadi pasien datang dengan anak saya itu kok mendadak sering ngompol di malam hari. Ada lagi yang datang tuh dengan dokter anak saya itu kenapa kalau pipis dia banyak dikerubutin semut. Nah, itu bisa jadi penanda nggak sih, Dok? Bisa, kadang-kadang bisa karena itu memang istilahnya gulanya tinggi di situ sehingga semutnya datang. Itu beberapa pasien saya itu datang dengan keluhan itu yang mungkin kita tidak mengira bahwa mungkin anak saya itu terkena diabetes. Ya, jadi gejala utama pada anak adalah sering kencing, sering makan, sering minum dan berat badan menurun. Nah, berat badan ini nggak cuman kurusan gizi berarti ya, maksudnya artinya berat badan menurun tuh harus kita lihat, belum tentu dia karena kurang makan, sakit infeksi, belum tentu, tapi bisa saja salah satunya adalah diabetes tipe 1. Itu harus sangat aware ya, Dok, terhadap perkembangan si anak begitu. Bagaimana kita nggak tahu kalau misalkan ternyata dia ada penurunan berat badan, makan terus tapi kita nggak tahu gitu. Oh ya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Yang penting juga kalau anak ini seringkali datang ke rumah sakit itu tidak hanya karena keluhan itu. Biasanya itu yang karena terutama remaja itu juga orang tua kan tidak terlalu menyadari bahwa dia itu sering kencing. Itu kan biasa, Dok, kan sering kencing karena dia sering minum, ya kan? Gitu. Kemudian dia kok sering minum karena dia gerak terus. Kalau remaja kan mungkin aktif ya. Tapi kalau ini dilanjutkan terus, biasanya datang ke rumah sakit dalam keadaan koma ketoasidosis. Jadi dia dalam keadaan mulai tidak sadar, ya muntah-muntah yang sering dikira apendisitis atau usus buntu. Ini banyak banget remaja yang masuk dengan usus buntu, diperiksa gula darahnya 600. Ya, ini artinya dia bukan usus buntu, tapi dia dalam keadaan ketoasidosis diabetikum namanya, atau KAD. Jadi dia suatu kegawatan dalam diabetes tipe 1. Dan 75% anak yang didiagnosis diabetes tipe 1 tuh karena kegawatan ini baru kita tahu bahwa dia tuh kena diabetes. Sebelumnya karena memang tidak menunjukkan gejala yang bisa kita jadi kayak amati atau kita jadi penanda ya, Dok ya. Kalau kita tidak aware bahwa anak saya itu kok berat badannya menurun terus, anak saya tuh kok kencing terus bolak-balik ke kamar mandi, itu mungkin kita akan miss ya di sini. Jadi kita mungkin akan terlambat. Ya. Jadi terlambatnya datangnya sudah dengan ketoasidosis tadi. Dan banyak ya, Dok ya, kasusnya ketika ada ketahuannya pas udah mulai tadi ya, Dok ya, kayak tinggi banget gula darahnya tadi. Iya, jadi dia datang ya, jadi istilahnya ya sudah dalam keadaan tidak sadar gitu ya. Seringkali tuh tidak sadar, muntah-muntah, dan biasanya muntah-muntah ini kan dikira
bisa keracunan makanan, usus buntu ya, sakit perut biasa, muntaber gitu ya. Tapi ini bisa saja gejala dari kegawatan diabetes. Ini sebelum ke belakang lagi dok, saya jadi penasaran juga, apakah perlu anak dilakukan tes gula darah secara rutin dok sekarang? Karena begitu kita nggak tahu ya penandanya apa gitu dok. Kalau untuk diabetes tipe 1 itu terus terang agak sulit. Yang sekarang banyak mungkin harus kita pikirkan tuh kalau misalnya dia diabetes tipe 2 tuh. Saya pernah melihat ya ada suatu screening diabetes saya lihat di Kota Semarang. Jadi ada satu pasien datang ke praktek saya, dia umur 13 atau 14 tahun. Nah, dia terdetek ketika pemeriksaan kencing di SMP katanya, dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau apa. Kemudian dia gulanya tuh ternyata dalam kencing tinggi dan ketika dicek ternyata gulanya tuh 400. Ya. Jadi pasien ini kemudian terdiagnosis sebagai pasien diabetes ya. Tapi ya kalau di tipe 2 itu memang ada beberapa metode screening ya, kayak di Jepang gitu-gitu tuh mereka sudah mulai men-screening untuk kasus diabetes tipe 2. Tapi kalau tipe 1 tuh memang mungkin lebih sulit ya, karena kan kita tidak menduga. Ya. Kalau di tipe 2 itu misalnya kita bisa anak-anak yang gemuk kita screening gitu ya, tapi kalau di tipe 1 memang kita kadang-kadang akan terlambat. Nah, bagaimana supaya tidak terlambat ya? Awareness tadi, bahwa anak dengan gejala yang tadi, istilah kita tuh 3P sebetulnya. Poliuri itu banyak kencing, polidipsi itu banyak minum, polifagi itu banyak makan. Ini kalau bahasa kedokteran pakai itu ya, 3P. Dan 1 berat badan menurun. Jadi kalau ada 3 gejala ini dengan berat badan menurun, kita harus curiga bahwa ini diabetes tipe 1 mungkin ya. Bisa tipe 2 juga, tetapi intinya ini diabetes nih kalau ada gejala begini. Kalau udah ada gejala kayak gitu langsung ke rumah sakit tes darah atau bagaimana dok? Ya, sebaiknya misalnya ya, ini di puskesmas misalnya, belum sampai ke rumah sakit, sederhana, cukup tes gula darah sewaktu saja dulu. Ya, kalau gula darah sewaktunya itu lebih dari 200 atau lebih ya, itu kita harus melakukan pemeriksaan lainnya ya. Tapi kalau lebih dari 200 ini sudah kita langsung oh iya, ini kemungkinan diabetes. Dari gula darah sewaktu. Jadi gula darah sewaktu saja itu kan sederhana, bahkan sekarang kadang-kadang di mal-mal juga ada ya. Tapi yang penting intinya kalau ada kecurigaan lakukan pemeriksaan gula darah karena itu murah, mudah ya, simple. Jadi dokter tadi sudah ada gambaran begitu ya kira-kira DM1, DM2 dan itu mengungkap fakta baru bahwa ternyata DM1 tidak ada hubungannya dengan keturunan karena selama ini ya mungkin saya salah baca ya dok ya, mungkin teman-teman juga di rumah ada sempat salah baca bahwa DM1 itu pasti keturunan gitu, DM2 yang karena lifestyle bisa jadi kebalik sekarang ya dok ya. Kemudian kita yang kedua dokter tadi DM tipe 1 pada anak karena faktor keturunan, mitos tadi sudah terjawab ya dok ya bahwa memang bukan ada keturunan sama sekali tapi tadi ada faktor autoimunnya ya dok betul. Yang lebih banyak karena faktor misalnya dalam riwayat keluarga ada itu yang DM tipe 2. Tipe 2-nya. Kalau tipe 1 tadi kalau dari penjelasan dokter bahwa memang ya kita belum tahu, penelitian juga belum ada faktornya autoimun itu bagaimana kemudian tiba-tiba bisa menyebabkan dari DM tipe 1-nya gitu ya dok ya. Jadi tidak yang kita tidak ketahui itu kenapa bisa terjadi reaksi autoimun di tubuh kan ya. Jadi kita nggak tahu kenapa pada mungkin ya kita sama-sama terkena infeksi virus nih misalnya ya beberapa bulan sebelumnya. Tapi kenapa yang satu kena, satu tidak? Nah ini kita masih istilahnya, kita menyebutnya ini masih suatu proses yang kita duga sebetulnya ada suatu multifaktorial ya. Jadi berbagai faktor, misalnya dia punya faktor predisposisi atau faktor risiko genetik. Jadi kalau genetik tertentu itu lebih mudah terkena, tetapi juga kebetulan mungkin faktor risiko genetik ini kemudian ada paparan dari luar yang membuat tubuh bereaksi berlebih ya. Maksudnya terjadi reaksi autoimun ini. Nah, ini masih dalam ranah penelitian yang ya di seluruh dunia masih mencari gitu. Apakah kenapa pada anak ini terkena reaksi bisa mengalami penyakit autoimun sementara yang paparannya sama kok tidak. Nah, ini juga diduga ada suatu mungkin di kemudian hari kita bisa menemukan faktor risiko genetik apa yang menyebabkan seseorang ini kemudian bisa mengalami DM tipe 1 sementara yang lain tidak. Iya sih. Kemudian dokter kita ke fakta dan mitos yang ketiga, DM tipe 1 pada anak karena terlalu banyak mengkonsumsi manis, berarti tadi juga terpatahkan dari penjelasan pertama ya dok ya.
Berarti kalau misalkan coba kita sedikit aja dokter bahas yang masalah DM tipe 2 yang ini kan kalau faktor terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis berarti karena bukan karena berarti kemungkinan di DM 2 ya dok ya karena lifestyle. Jadi kalau DM tipe 2 itu kebanyakan pada anak yang obesitas. Ya, jadi obesitas itu kan salah satunya dari konsumsi gula yang berlebihan, kalori yang berlebihan juga ya. Jadi kalau di tubuh kita, kalau kita gula itu kan kalau diubah menjadi kalori itu tinggi, tinggi ya kan? Kemudian juga makan makanan yang lain juga biasanya tinggi nih. Jadi tidak hanya gula, tetapi makan makanan yang berlebihan, jumlahnya dan kalorinya yang masuk ke tubuh kita banyak. Maka ketika dia berlebih ya, kan menjadi cenderung obesitas gitu ya. Dan dia sebetulnya ketika makan terus, makan gula, makan yang banyak itu insulin di tubuh kan naik terus. Kemudian sel-selnya itu menjadi nggak sensitif untuk menangkap. Ini yang kita sebut resistensi insulin. Jadilah dia DM tipe 2. Nah, terutama yang apa? Yang punya riwayat keluarga juga. Jadi kalau dari penelitian kami itu didapatkan hampir 100% pasien yang di Semarang yang kami rawat dengan DM tipe 2 pada anak dan remaja, itu hampir semua ada riwayat keluarganya. Misalnya kakeknya, orang tuanya, dan sepertinya ada kecenderungan sekarang itu lebih muda. Ya, jadi kalau dulu DM tipe 2 tuh saya hampir jarang menemukan usia SMP kok DM tipe 2. Nah, sekarang banyak. Karena juga orang tuanya itu terkenal lebih muda usianya. Dan anaknya akan lebih muda lagi. Gitu. Ada kecenderungan saya melihat seperti itu. Jadi kita harus waspada jika di dalam keluarga kita punya riwayat dengan diabetes mellitus tipe 2, kita mulai nih lifestyle-nya tadi nggak mengkonsumsi yang terlalu tinggi kalori, termasuk gula. Ini kan jadi tinggi kalorinya ya. Jadi itu yang harus kita Ini jadi saya juga jadi penasaran dokter ketika misalkan mungkin ada kondisi-kondisi yang ibu ini tidak mungkin bisa langsung memberikan ASI, akhirnya sufor. Padahal kita di sufor itu ada juga kandungan gula dan sebagainya yang ketika setiap hari diberikan kepada anak, pengaruh nggak sih dok pada anak ini dengan pemberian sufor ini bisa jadi DM dokter? Kalau susu formula itu asalkan kita tidak memberikannya berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan sebetulnya cukup aman. Artinya tuh yang sering menjadi dia, nah kan kalau memberi sufor juga sedikit anaknya kurus ya mungkin ya untuk ke arah DM tipe 2 nantinya tuh enggak. Tapi susu formula yang berlebihan, ya yang berlebihan anaknya kemudian jadi gemuk. Anak yang gemuk waktu kecil itu sulit menjadi kurus waktu besar ya. Nah ini fakta ya. Ya ini fakta. Jadi ternyata kalau dia mulai gemuk ketika kecil dia juga besarnya akan gemuk. Dan ini akan sangat sulit kita atasi lah. Istilahnya kalau obesitas itu lebih sulit kadang daripada yang mengatasi yang gizi kurang misalnya gitu ya. Kadang-kadang sulit karena biasanya sudah pola makannya dan lain-lain ini sudah mendarah daging gitu ya, sudah menjadi kebiasaan. Jadi akan menjadi sangat sulit. Sehingga susu formula ya tetap sesuai kalau dibutuhkan ya, dalam arti kita tetap nomor 1 ASI ya, eksklusif, kemudian ASI, tetapi jika sewaktu-waktu kan tidak semua bayi bisa mendapatkan ASI eksklusif ya, misalnya dalam kondisi tertentu susu formulanya yang diberikan sesuai dengan kebutuhan intinya ya, jadi bisa dikonsultasikan ke dokter anak masing-masing berapa sih butuhnya dan tetap dengan pemantauan pertumbuhan ya tentunya, asal kita tidak membuat setiap kali berlebihan sehingga menjadi kegemukan. Nah ini baru mungkin akan ke sana ya. Karena mungkin gini dok, kalau di masyarakat kita, saya nggak tahu apakah sudah berubah atau belum mindsetnya, kalau anak kecil gemuk lucu, jadi orang tua senang ketika anaknya gendut gitu. Tapi sedangkan sebenarnya kalau dari sisi kesehatan pun nggak begitu ya dok. Gendut itu bukan berarti lucu dan menggemaskan gitu. Terus yang kurus atau sesuai dengan usianya itu jadi kok nggak lucu, nggak gitu ya konsepnya. Kali ke yang keempat ya dok ya, ini anak dengan DM harus suntik insulin seumur hidup itu fakta. Jadi mengikuti mekanisme penyakitnya. Jadi pada diabetes tipe 1 tadi kita sebutkan bahwa pankreas itu rusak. Jadi dia tidak bisa menghasilkan insulin. Kalau tidak bisa menghasilkan insulin, nah siapa yang mau membawa gula ini masuk ke dalam sel di tubuh kita? Nggak ada kunci untuk memasukkan. Sehingga kita membutuhkan insulin. Dan insulin kebetulan yang bisa didapat tuh insulin dari luar. Dan sampai saat ini insulin itu hanya dalam bentuk suntikan. Ini juga penting karena banyak masyarakat kita yang berpikir, oh pakai daun ini bisa menggantikan insulin, itu tidak bisa ternyata.
untuk diabetes tipe 1 saat ini ya, hingga saat ini karena ilmu kedokteran tuh maju banget, mungkin suatu hari kita menemukan bisa obat minum, tetapi sampai saat ini khusus untuk diabetes tipe 1 kita harus memberikan insulin dan berupa suntikan. Kalau dia diberikan insulin, artinya apa? Artinya tubuh sebetulnya diganti gitu. Yang kurang tadi diganti. Jadi jangan takut. Artinya memberikan insulin seumur hidup itu tidak akan menyebabkan dia gagal ginjal dan yang lain. Karena mitos di masyarakat ini, kalau orang minum obat terus, orang suntik terus, itu nanti jadi gagal ginjal. Justru sebaliknya. Kalau pada anak diabetes tipe 1 tidak mendapatkan insulin dan dia gulanya tinggi terus, maka dia bisa menyebabkan gagal ginjal. Karena kan kalau salah satu komplikasi diabetes itu dia merusak ya. Merusak apa? Termasuk merusak ginjal, merusak mata, merusak pembuluh persarafan gitu-gitu ya. Kalau misalkan tadi yang belum diketahui bahwa dia terkena DM1, berarti kan sebenarnya dia ada di situasi yang butuh asupan insulin dari luar kan dok. Kalau dia tidak tahu kalau dia DM1 berarti dia tidak bisa suntik insulin. Nah ini bagaimana kondisi badannya dia dokter? Itu nanti makin lama makin kurus tadi. Jadi dia akan ketika dia tidak punya insulin, gulanya tinggi terus. Ya kan? Nah, tadi muncul gejala-gejala, kemudian anaknya kan makin kurus. Bahkan beberapa pasien itu saya temukan dengan gizi buruk. Ya, kadang bisa saja masuk dari divisi nutrisi dengan gizi buruk. Ternyata anak ini sebetulnya DM tapi tidak terdiagnosis. Kalau tidak terdiagnosis dia bisa masuk dengan gizi buruk, penurunan kesadaran ya, atau mungkin dia muntah-muntah ya. Jadi itu yang terjadi. Dan satu lagi yang terkait dengan ginjal tadi, kalau dia dalam keadaan sudah parah banget nih, dia akan mengalami gagal ginjal. Jadi dia bahkan tidak bisa kencing nantinya gitu. Dan itu butuh hemodialisis ya, butuh cuci darah dan lain-lain. Jadi kalau kita memberikan insulin, artinya kita membantu tubuh anak ini untuk tetap sehat, tetap sama dengan anak-anak lainnya. Dan gulanya bisa turun, bisa normal sehingga nantinya tidak terjadi gagal ginjal. Pemberian insulin itu bagaimana dokter? Misalkan sehari kayak kita minum obat sehari 3 kali atau gimana aturan memberikan insulinnya dokter? Jadi insulin ini macam-macam cara pemberiannya, tergantung jenis insulin yang kita pilih. Ya, yang paling ideal sebetulnya kita pakai pompa insulin. Jadi dia pakai pompa, dia insulinnya mengalir terus gitu ya. Tetapi insulin insulin yang tipe pompa insulin atau pump insulin ini mahal ya. Mahal. Ya, tidak tercover BPJS tentunya ya. Nah, insulin yang kedua yang ideal adalah namanya kita mengatakan ini model basal bolus begitu. Jadi kita memberikan insulin yang setiap saat ada 1 kali sehari, kemudian setiap dia makan diberikan insulin sebelum makan. Jadi intinya 4 kali sehari. Ya kan? Satu kali suntikan itu untuk yang ada terus. Jadi sebetulnya di tubuh kita tuh kan ada terus. Nah ini menggantikan yang ada terus tadi. Kemudian yang 3 kali itu sebelum makan, kenapa? Karena kalau makan besar ya biasanya kita hitung, gula akan naik dengan tinggi ya. Kalau kita berikan insulin, maka insulin ini akan membawa ya gulanya masuk ke dalam sel begitu. Jadi biasanya mungkin 5-10 menit sebelum makan suntik, setelah itu makan. Dan makannya ini nanti diatur ya, maksudnya makannya berapa, ada hitungannya makanan juga. Jadi makanannya kita atur. Nah, gitu. Ini mau saya tanya selanjutnya dokter, ketika anak sudah terdiagnosa DM1 gitu kan, makannya boleh walaupun kita tadi udah dibantu dengan suntik insulin, makannya boleh dengan kayak teman-teman yang lainnya atau akhirnya dia juga harus membatasi makannya dokter? Jadi makannya itu pada dasarnya kalau pada anak kita mengatur gram karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh. Dan sebetulnya makanan-makanan itu kan semua bisa diukur ya, berapa sih gramnya gitu ya. Misalnya saya pengen makan apa sih, Kentucky Fried Chicken gitu misalnya, contoh. Ini nggak apa-apa ya nyebutin. Terus nasinya seberapa? Oh nasinya segini, oh itu 40 gram. Ayamnya berapa gram? Tepungnya ya, karena ayamnya tuh, ayam tuh nggak ada gram karbohidratnya, tapi tepungnya ada. Nah misalnya contoh, aku pengen makan bakso. Bakso itu berapa gram? Nah itu ada hitungannya. Anak diajari untuk menghitung makanan yang akan dia makan. Dan insulin yang masuk ketika sebelum makan itu menyesuaikan dengan makanan yang kita inginkan. Oh, berarti jumlah insulin yang kita masukkan tidak asal misalkan satu ini nggak bisa ya? Enggak, jadi nanti ada hitungannya. Dan itu diatur ya, pertama diatur oleh dokter, makanya segini. Jadi jenis makanannya bisa kita atur juga. Memang tetap idealnya itu ya tidak makan yang terlalu manis ya, karena
Kalau manis, karbohidratnya tinggi banget, berarti dia nyuntik insulinnya harus tinggi banget juga gitu. Sehingga kita akan memilihkan makanan-makanan yang kira-kira bisa. Tapi apa nggak boleh sih dia kepengen misalnya ya ada pesta nih, pengen makan juga sama teman, boleh saja, tetapi tentunya harus dihitung. Gram karbohidrat, perkiraan gram karbohidratnya sekian, jadi saya nyuntik sekian. Dan ini biasanya anak-anak dengan diabetes tipe 1 tuh udah canggih lah ya, udah biasa. Jadi mereka udah cukup memahami bahwa ketika dia makannya berlebih, dia harus suntik lebih juga. Sehingga, tapi ini kan tidak diharapkan terus-menerus ya dalam saat masa-masa tertentu ya ketika dibutuhkan. Makanya berarti tetap harus mengontrol ya dok ya. Kalau anak kecil misalkan dia udah terdiagnosa DM tipe 1-nya dari umur 3 tahun, 4 tahun, yang nyuntikin ibunya. Iya. Kemudian nanti mau nggak mau harus diajarkan kepada anaknya langsung pada saat mungkin udah Betul. TK atau SD gitu dok ya. Biasanya sekitar 10 tahunan ya, itu mulai anak bisa menyuntik sendiri. Jadi sebetulnya sasaran pengobatan kita salah satunya juga kemandirian. Jadi ketika anak sudah bisa menyuntik insulin, maka kita persilahkan untuk belajar menyuntik sendiri. Jadi anak itu bisa beraktivitas sama dengan yang lain. Anak saya pengen kemah ya boleh-boleh aja, tapi jangan lupa bawa insulin. Dan satu lagi dalam penanganan diabetes tipe 1 itu ada namanya monitoring gula darah. Ya, jadi kita juga harus ngecek gula darah sewaktu tadi yang itu, yang biasanya cuma ditusuk di sini, di tangan, itu secara rutin lah, ada pengaturannya Berapa intinya. bulan sekali? Enggak, harus tiap hari. Oh iya. Iya, kalau untuk DM tipe 1. Karena dia nanti harus disesuaikan dengan insulin yang dibutuhkan. Kalau bisa dia terlalu tinggi harus dikoreksi begitu. Jadi nyuntik tambahan begitu. Jadi kita harus menyiapkan monitoring gula darah namanya. Ya, jadi ini salah satu juga bagian dari penanganan DM tipe 1. Ini saya langsung melanjutkan ke yang fakta mitos yang terakhir, walaupun kayaknya masih banyak pertanyaan dokter. Tapi ini yang dari semua yang tadi dokter jelaskan, fakta mitos yang nomor 5 adalah ini bisa disembuhkan nggak sih dok? Tadi kan nggak bisa ya dok? Tidak bisa. Jadi sampai saat ini belum ada ya, artinya nggak tahu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tetapi saat ini DM tipe 1 itu belum bisa disembuhkan. Ya, berbagai penelitian mencoba untuk istilahnya mencari ya pengobatan yang lebih baik daripada hanya dengan insulin ya. Penelitian masih terus berlangsung dengan berbagai macam obat-obat yang istilahnya dicoba untuk mencoba mengobati diabetes tipe 1 hingga dia mungkin suatu hari tidak membutuhkan insulin. Ya, tapi ini masih ranah penelitian. Jadi ini belum bisa kita pakai saat ini. Yang bisa kita gunakan saat ini adalah secara internasional di seluruh dunia kita menggunakan insulin. Salah satu pengalaman orang tua ya dengan DM tipe 1 itu ya dia cerita bagaimana kemudian dia menceritakan ke gurunya bahwa ini anak dengan diabetes tipe 1 dia butuh ini dan sekolah dan teman-temannya mendukung ya. Itu juga penting. Tapi ada beberapa yang mungkin tidak mau ya diketahui bahwa anak saya itu diabetes tipe 1. Nah, ini juga akan sedikit sulit karena nanti kalau ada apa-apa di sekolah tidak tahu misalnya. Ya, dan boleh nggak sih Dharma Wisata nih, kemarin ada pasien saya SMP kelas 3 mau Dharma Wisata. Saya bilang boleh Dharma Wisata saja, yang penting dia diajari tanggung jawab. Dengan apa? Dengan menyuntik insulin, dengan makan sesuai ya. Dan periksa gula darah, karena periksa gula darah ini sangat menentukan nih. Kalau dia rendah banget dia harus nambah gula, kalau dia ketinggian dia harus koreksi dengan menyuntik lagi. Nah, ini koreksi jadi, itu bagaimana dokter? Maksudnya kalau dia tinggi harus dikoreksi, berarti suntik lagi dengan menurunkan gula. Itu gimana dokter? Jadi selain dia makan 3 kali tadi sebelumnya disuntik, biasanya 2 jam sesudah makan harus dicek gula darahnya. Kalau ya dia tetap tinggi, berarti kita harus nambah suntikan. Jadi suntik tadi itu masih bisa ditambah jumlahnya gitu. Nah, ini untuk menjaga apa? Menjaga gula darahnya tetap baik. Beda dengan mungkin kalau sudah dewasa ya. Kalau anak ini kan variasi makannya banyak. Dan kita kadang-kadang tidak tahu apakah dia akan sudah pas atau belum begitu ya. Nah, ini pentingnya monitoring ini. Harapannya kalau gula darahnya baik terus sampai dewasa pun dia masih tidak banyak komplikasi yang dimiliki gitu. Jadi diabetes ini kan akan menimbulkan komplikasi ya. Kalau dia gula darahnya tidak terkendali, secara metabolik tidak stabil, maka dia akan mengalami komplikasi sama komplikasinya dengan DM tipe 2. Sama bentuknya. Meskipun lamanya menjadi komplikasi itu yang berbeda-beda, tetapi intinya
dia akan mengalami komplikasi. Kalau apa? Kalau gula darahnya tidak terkendali. Sehingga harapan kita dengan monitoring ketat ini istilahnya ya gula darahnya menjadi bagus terus. Kalau bagus terus, organ-organnya juga baik, komplikasinya kecil begitu. Pemerintah sudah lebih baik ya. Dan kita juga di Indonesia itu ada program CDIC namanya. Jadi ini program nasional untuk membantu anak-anak dengan diabetes tipe 1. Jadi kalau ada anak-anak dengan diabetes tipe 1 kita laporkan ke CDIC, maka dia akan mendapatkan untuk suntikan insulin kan ditanggung BPJS ya. Tetapi pemeriksaan monitoring gula ini kan lumayan juga ya, kalau sehari dia harus periksa 6 kali, 7 kali. Itu kan dia membutuhkan jarum, membutuhkan stick ya, stick, dan itu ditanggung ya, dibantu oleh CDIC ini. Jadi kita sedang istilahnya mendata gitu ya, kalau ada pasien-pasien dengan diabetes tipe 1, silahkan bisa menghubungi kami, nanti kita akan membantu penyediaan monitoring jarum untuk pemeriksaan gula darah, sticknya itu. Ya, disediakan alat dan sticknya, dan itu akan dikirimi secara rutin. Datanya di mana, dokter? Nanti bisa menghubungi saya, biasanya kita di dokter endokrin anak. Ya, jadi ini untuk anak-anak ya, jadi untuk anak-anak kita bisa memberikan ini. Ya, dibantu untuk memberikan jarum dan sticknya. Iya, jadi mungkin nanti untuk sedulur sehat Kota Semarang, jika ada pasien dengan diabetes tipe 1 dan kesulitan untuk monitoring gula darah, mungkin bisa datang ya untuk ketemu saya, nanti bisa kita bantu untuk mendaftarkan ke CDIC dan nanti akan mendapatkan bantuan. Ini kerjasama pemerintah Indonesia dengan lembaga di berbagai belahan dunia nih ceritanya. Berarti mungkin kalau untuk menghubungi dokter Agustini bisa di Instagramnya ya dok ya. Boleh. Nanti kita taruh di sini gitu Instagramnya dokter Agustini, untuk DM dulu, tanya-tanya gitu bisa dok ya. Boleh. Dan ini yang terakhir dokter, tadi kalau ini memang tidak bisa disembuhkan, apakah juga anak-anak dengan DM tipe 1 itu harus konsultasi ke dokter dalam waktu yang tidak bisa ditentukan dokter? Saya harus konsultasi terus berarti ya dok ya? Ya biasanya kita menyesuaikan dengan dosis dengan insulin ya, karena insulin itu kan harus setiap bulan tuh harus, kalau BPJS kan diberikannya setiap bulan ya, karena insulin juga cukup mahal sebetulnya ya. Kita juga bersyukur banget sih karena insulin itu sekarang bisa di cover ya oleh BPJS, dan saya kira di Semarang termasuk itu hampir semua rumah sakitnya juga memberikan full, artinya cukup lah. Kalau kita hitung cukup, kalaupun misalnya dia nggak cukup, kebetulan banyak koreksi tuh ya nomboknya 1, 2 gitu. Tetapi harga istilahnya insulin yang diberikan tuh sangat membantu penderita diabetes, dan itu sudah sangat kita syukuri lah ya. Iya, maksudnya mengurangi yang lain ya dok ya? Iya, tiap bulan dia akan datang karena insulinnya itu. Ya karena ini dia butuhnya seumur hidup ya. Begitu 18 tahun biasanya saya serahkan ke teman sejawatnya ke dalam. Untuk dipindah-pindah ya ke endokrin, tapi endokrin dewasa. Kalau saya kan endokrin anak. Kan mungkin pesan kepada ibu-ibu yang mungkin harus lebih aware kepada anaknya, yang bagaimana menjaga gitu, atau mungkin mendeteksi, walaupun nggak tahu kalau dari sisi dokter bagaimana dok? Pesan kepada ibu-ibu atau orang tua di rumah agar khususnya anak-anak dengan diabetes tipe 1. Untuk ayah bunda di rumah, yang paling penting kita sebetulnya harus mewaspadai jika ada anak yang sering kencing, sering minum, sering makan, dan berat badannya menurun, segera dibawa ke dokter atau mungkin ke sarana kesehatan terdekat agar bisa kita lihat apakah ada kemungkinan ke arah diabetes tipe 1. Itu yang paling penting, karena kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, ya melihat gejala itu kita deteksi lebih awal, anak tidak akan mengalami kegawatan. Karena kalau kegawatan dia sampai tidak sadar dan sebagainya tadi, sesak nafas, muntah-muntah, ini juga berisiko untuk kematian. Jadi dia bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu kita harus memperhatikan ya, salah satunya mungkin gejala-gejala yang muncul di rumah, berat badan yang mungkin menurun dengan cepat, kita harus segera mewaspadai bahwa ini mungkin gejala diabetes tipe 1. Baik dokter, terima kasih sudah berbagi dengan kami tentang DM tipe 1 ini yang mungkin agak belum banyak orang tahu ya dok ya, orang familiar dengan DM tipe 2, dan ini tadi
cukup mencerahkan dan cukup membantu bahwa ternyata ada gejala-gejala yang paling tidak bisa kita ketahui bahwa ada kemungkinan DM1 dengan yang tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Agustini. Dokter, terima kasih hari ini sudah berbagi bersama kami. Semoga nanti bisa berbagi lagi di episode selanjutnya dengan tipe yang lain tentunya. Dokter, terima kasih.